lagi di talk show kita Solusi SDM, dan senang bisa memastikan para narasumber sehat-sehat, kita semua sehat-sehat ya. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah sehat Mas Aldi. Selamat bertemu kembali ya. Iya. Oke. Dan selain Bu Novi CEO dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting, pagi ini Bu Novi juga menghadirkan ini ya, mentor yang di awal-awal dulu menjadi ini. Ini waktu saya ikut sertifikasi. Coach. Coach. Iya, Okay. sertifikasi coach itu waktu itu di Loops gitu terus. Yeah. Nah, saya itu waktu kan harus punya portofolio praktek kayak gitu kan. Terus hasil prakteknya itu direview gitu kan. Jadi rekamannya direview, terus yang mereview adalah beliau, beberapa kali ketemu gitu. Direview apa sudah benar atau belum ya, termasuk ini tadi yang nanti kita akan bahas Mas. Tentang cara bertanya yang tepat kayak gitu, karena ketika coaching itu kan sebenarnya kita ini bukan nuturi gitu kan, tetapi kita ini membuat orang itu jadi tergugah gitu kan. Nah, pertanyaan apa yang bisa membuat orang tergugah waktu itu salah satu yang dulu saya pelajari, dan kalau sekarang ini ya kita datangkan gurunya gitu Mas, mentornya. Iya, kita akan banyak bicara soal bagaimana mengajukan pertanyaan yang powerful question. Itu seperti apa? Kita akan belajar dari Ibu Wiwi Erli, financial coach, corporate and executive coach dari Aksi Coaching. Bu Wiwi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon. Mendekat ya. Iya. Selamat datang di studio. Ya, terima kasih. Aksi Coach itu apa kegiatannya, Bu Wiwi? Jadi kami menyediakan pelatihan dan juga memberikan layanan coaching untuk para eksekutif dan manajer di Jawa Timur khususnya. Ini punya pribadi Bu Wiwi ya, Aksi Coach sih? Ya, bersama dengan teman-teman. Bersama dengan teman-teman. Di mana lokasinya? Di Jalan Raya nih Pak. Oh, di Jalan Ahmad Yani. Sudah cukup lama ya, kamu Bu Novi aja dulu. Waktu itu sudah di aksi atau masih ada di? Saya ngambil sertifikasi coachnya itu baru beberapa tahun ini Mas. Oh. Gitu, nggak sejak dari. Bukan dulu waktu masih muda gitu. Sudah tuwir gini. Loh, ya enggak lah. Masih kelihatan gimana gitu. Iya, jadi sudah terlambat untuk ngikutin, tapi enggak apa-apa lah gitu. Karena itu sebenarnya kelasnya harusnya offline, tapi waktu itu karena pandemi kita bisa online kayak Oke. Kalau kegiatan-kegiatan bisnisnya Aksi Coaching so far so good ya? Alhamdulillah hari ini. Dan apa saja yang bisa dilayani tadi Bu Wiwi? Kalau di sana kan ada banyak departemen. Kalau saya pegangnya di coachingnya. Nah, kemudian ada Pak Luki itu yang secara general menghandle program. Jadi kalau untuk coachingnya saya berkontribusi di sana. Jadi Bu Wiwi menangani khusus yang coaching gitu ya? Oke. Sudah cukup lama Aksi Coaching ini berdiri? Kalau boleh tahu. Sudah cukup lama, tapi saya joinnya baru berapa ya? Mungkin 5-6 tahun terakhir. Oh, kalau keberadaan Aksi Coachingnya sendiri sudah lebih lama dari itu ya? Iya, Oke, baik. Selamat datang dan semangat kita untuk belajar bagaimana membuat pertanyaan yang powerful. Enggak cuman menyiapkan jawaban, bertanya pun kita harus tahu bahwa ini pertanyaan kita ini powerful apa enggak. Kita mulai dari mana diskusi ini Bu Novi? Waduh, kita mulai dari mana ya? Jadi kan mungkin saya berikan pengantar dulu gitu ya, bahwa seringkali kita mau menganggap bahwa menjawab pertanyaan itu penting gitu, tetapi ternyata kalau pertanyaannya salah, jawabannya itu bisa melenceng juga gitu ya. Satu, melenceng, terus kedua juga kalau ini tujuannya untuk misalnya tentang perubahan perilaku, terus kita berharap ada hal-hal baik yang kemudian akan terjadi pada seseorang. Nah, itu ternyata kita ini harus pintar bertanya gitu Mas. Saya ingat dulu teman kantor saya lama itu kalau misalnya ada orang tanya gitu, jadi dia atasan ada bawahannya tanya gitu. Ketika bawahannya tanya gitu, atasannya jawabnya gini, pertanyaanmu tuh salah katanya gitu. Oh gitu. Jadi ini harusnya kamu tanya gini, bukan gitu. Bawahan
bertanya kepada atasan, terus kemudian ini kan lebih ke pekerjaan sebenarnya gitu ya. Bertanya itu pun katanya kata atasannya pertanyaanmu itu salah katanya gitu. Jadi dia sudah ngerti bahwa arahnya itu bukan itu harusnya yang kamu tanyakan kayak gitu. Nah itu baru kaitan pekerjaan yang sifatnya teknikal. Nah kalau ini kan terutama dalam coaching gitu, ini kan digunakannya untuk membuat orang berubah perilaku, kemudian dapat insight, punya solusi, punya hal-hal baru yang tadi itu membatasi pikirannya jadi lebih baik gitu. Nah kayaknya ini kita perlu bertanya dan diawali dengan harus berlatih dan diawali dengan pertanyaan pertama, apa yang membedakan tentang pertanyaan biasa dan pertanyaan yang powerful gitu. Oke. Monggo ditanggapi Bu Wiwi. Pertanyaan biasa itu ya apa? Wis tangi ya, wis biasa itu. Itu. Iya. Jadi kalau di pertanyaan yang powerful itu intinya kita mengajak kepada seseorang yang kita berikan pertanyaan itu untuk memahami situasinya. Nah, jadi ya itu nggak hanya sekedar bertanya, iya gitu ya. Iya. Semangat gitu. Ya itu. Jadi pertanyaan itu kurius, terus mengajak seseorang yang kita kasih pertanyaan itu untuk berpikir, untuk lebih memahami situasi saya ini kayak apa sih, gitu. Apa yang terjadi pada diri saya. Gitu. Iya. Memformulasikannya tidak mudah, lebih karena apa Bu Wiwi? Apa karena atau karena apa? Gimana? Memformulasikan pertanyaan yang powerful itu, kenapa sampai harus di coaching itu kan berarti memang tidak semua orang bisa bertanya dengan cara yang tepat atau gitu. Lebih banyak orang yang pertanyaannya itu biasa-biasa, atau karena kita mungkin terbiasa dengan basa-basi, jadi pertanyaan basa-basi itu yang membuat kita jadi sampai di pertanyaanmu lo salah kata atasannya. Lebih karena apa Bu? Jadi kalau ada di kompetensi coaching sebelum powerful question itu ada namanya kompetensi active listening. Listen actively. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan dulu, memahami dulu. Jadi seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang bertanya tapi untuk memberikan pendapat gitu ya. Bertanya tapi untuk memberikan pendapat, mendengar tapi untuk mengcounter sebuah situasi yang disampaikan oleh orang yang kita berikan itu. Nah, itu Mas Aldi itu mengcounter. Loh, tugas saya karena itu. Jadi mendengarkan itu. Wartawan kan juga harus gitu pertanyaannya, ordering gitu loh. Iya, itu namanya ordering. Jadi mendengarkan tapi saya sibuk dengan persepsi saya. Oke. Ya. Jadi nggak ikut alurnya ya, nggak paham. Jadi sebelum ke powerful question, kita mesti belajar skill listening dulu. Jadi pada saat saya mendengar apa yang dikatakan Mbak Novi, apa yang dikatakan Pak Dita, saya tuh kayak sibuk aja gitu dengan apa yang saya pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengarkan dan saya ingin memahami apa yang terjadi. Gitu kan? Meskipun masih ada kayak berkecamuk sebuah pembelaan atau ingin menjelaskan tapi saya menahannya. Dan yang ketiga, mendengarkan untuk memahami secara keseluruhan, Pak. Ini yang sulit. Nah, baru kalau kita memahami situasinya, pertanyaan yang akan kita hasilkan juga akan mengajak kepada si orang tersebut kita untuk memahami dirinya gitu. Jadi nyimak gitu ya Mas. Iya. Ya karena dimulai dari listening ya memang harus nyimak. Kadang-kadang kan ada pertanyaan gitu terus gelagapan gitu, tanyanya ngawur-ngawur gitu. Pertanyaan mulai salah itu. Saya kok seneng ya kata-kata itu. Rasanya goblok gitu lah anak. Masih bertanya lo belum menjawab. Lah iya, belum disuruh jawab lo, suruh tanya lo salah. Ya, tapi ada banyak orang juga yang bertanya itu untuk sebenarnya tidak butuh jawaban. Orang bertanya hanya sekedar pingin pendapatnya dibenarkan. Betul ya Bu ya. Nah berarti memang apakah powerful question itu memang harus dilatihkan karena ini butuh pembiasaan begitu menurut saya, menurut persepsi saya, atau sebetulnya memang ada orang yang dari sananya itu tidak bisa nanya
Tapi ada yang kayak Bu Novi misalnya, pinter, gitu, cerdas, loh, iya toh, cantik, sehat, baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya, menyambung pertanyaan tadi, apa yang menjadi tantangan seseorang atau leader bisa membuat sebuah powerful question? Yeah. Yang pertama tuh tantangannya nggak sabar, Pak, nggak sabar dengerin. Oh, oke, benar. Jadi tantangan pertama nggak sabar dengerin, nggak sabar memahami, langsung aja dikasih arahan. Oh. Padahal kalau sedikit aja leader itu mau mendengarkan, maka informasi yang akan dia terima akan jadi lebih banyak. Leader akan lebih memahami situasi timnya secara spesifik di situasi seperti apa, dan terakhirnya bertanya dengan powerful question. Gitu. Kalau Bu Novi sendiri di perjalanan kan tentu punya barangkali juga punya anak buah yang, kamu pertanyaanmu ya salah, bukan gitu, misalnya kayak begitu. Lebih karena apa Bu Novi melihatnya? Ngelihatnya itu tadi sih, karena kita nggak paham konteks. Okay. Jadi memang benar kalau kita mau bertanya ya harus paham konteksnya dulu gitu Mas. Karena kalau nggak tahu konteksnya ya kita ini akhirnya itu tadi pertanyaannya itu ngawang gitu ya tadi itu bisa ngawang atau asal tanya. Pertanyaannya itu tidak membuat kalau pertanyaan yang mengandung jawaban yang sifatnya technically atau wawasan gitu sebenarnya kan itu akan lebih mudah gitu kan. Betul. Nah, yang susah itu kan kalau kemudian pertanyaan itu digunakan untuk membuat, kalau dalam coaching misalnya itu kan membuat orang jadi berubah gitu. Orang yang merasa bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu karena dia punya asumsi-asumsi atau batasan-batasan tertentu yang melimitasi dia. Pertanyaan kita itu, ini yang saya alami juga gitu ketika proses coaching itu sebenarnya, oh iya saya ini membatasi diri saya dengan asumsi-asumsi yang yang membuat akhirnya kita ini nggak bisa bergerak. Nah, bertanya yang tepat itu akan membuat kita ini jadi membuang itu tadi, gitu Mas. Jadi kalau misalnya semua hambatan-hambatan tadi itu misalnya tidak ada gitu, apa yang bisa Anda lakukan? Nah, itu kan kemudian membuat orang tuh, oh iya ya, bukan karena masalah biaya, bukan karena tenaganya enggak ada, bukan karena enggak punya teman kayak gitu kan. Nah, itu ya harus dihilangkan dulu sehingga kita ini bisa berpikir, karena kita ditanya dengan pertanyaan seperti itu, kita jadi bisa berbagai alternatif itu bisa jadi muncul gitu Mas. Oke. Tapi kita disclaimer dulu ya. Kita hari ini lebih banyak berbicara ini untuk atasan memberikan pertanyaan ke bawahan ya. Enggak juga sih sebenarnya. Bisa dua arah ya? Bisa sesama gitu. juga bisa. Okay. Bisa sesama, bisa bawahan ke atasan? Bisa juga ya. Jadi kebalik ya Mbak. Iya. Tantang atasannya. Iya. Nah, ini kan yang menarik kan, kita belajar dua hal ini, dari yang top down sama yang bottom up gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar soal bagaimana memformulasikan penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang powerful itu secara efektif ya. Tapi kita akan break dulu ke iklan. Sahabat Merkuri, silakan kalau ada di antara Anda yang mau join, monggo seperti biasa di WhatsApp biasanya kalau Anda di 0817300096 atau melalui telepon seperti Pak Sumarvito misalnya, monggo silakan di 031562096 atau 5679696. Ya, kita lanjutkan kembali dan silakan sahabat Merkuri mau join untuk bagaimana memformulasikan sebuah pertanyaan itu agar powerful. Hari ini kita punya pakar-pakarnya gitu ya. Silakan Anda menelpon di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096 atau melalui telepon yang lain juga di 5679696. Saya janji tadi untuk menanyakan ke Mbak Wiwi dulu, ke Bu Wiwi dulu tentang bagaimana kemudian cara efektif untuk bisa membuat menyusun gitu ya, memformulasikan sebuah pertanyaan yang powerful, efektif gitu. Ya. Jadi sebelum bertanya, saya mau tambah lagi bahwa tadi kan kita udah benerin, udah didengarkan situasinya seperti apa. Lalu yang kedua, tidak ada judgement, kita tidak
menjudge apapun situasi yang disampaikan oleh tim kita. Tidak ngejudge misalnya seringkali ini dulu saya suka berpikir, alah gitu aja kok susah sih gitu. Gitu aja kok ngeluh sih gitu. Saya ini loh yang dulu udah pernah melalui itu dan itu aman-aman aja kan, itu judgment. Jadi kita sebelum bertanya mesti mindsetnya netral dulu Pak. Netral, tidak ada judgement positif ataupun judgement negatif. Judgement positif tuh kayak keren ya, luar biasa ya kayak gitu. Nah judgement negatif ya yang kayak kata-kata alah gitu aja sulit gitu kan. Nah itu diparkir dulu. Jadi untuk menyusunnya ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bertanyalah dengan pertanyaan terbuka. Terbuka itu dimulai dengan kata-kata apa yang membuat itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Jadi pembuka kalimatnya itu apa, siapa, bagaimana, kapan. Jadi pertanyaan terbuka itu tidak membatasi tim kita untuk menjawab Pak. Jadi mereka bebas, mereka boleh mengeluarkan unek-uneknya semua di situ. Terbuka. Lalu yang kedua, pertanyaan yang fokus pada solusi. Jadi seringkali kalau misalnya tim kita terlambat, dulu saya juga suka bertanya, apa yang membuat kamu terlambat? Kenapa sih kamu kok terlambat gitu Pak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang akan mengajak dia berbohong, terjerembab pada permasalahannya, dan dia akhirnya membela. Gitu. Defense ya, membuat dia defense. Jadi gitu ya. Bertanya yang pertanyaan itu nanti akan membawa solusi. Jadi kan tadi kalau kita ingat powerful question itu bagaimana sebuah pertanyaan itu mengajak kepada si tim kita untuk paham situasinya seperti apa. Setelah itu menantang dia untuk menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Misalnya, apa yang bisa kamu lakukan agar target tercapai, gitu kan? Kalau untuk yang terlambat tadi, Mbak, ini Bu, ini menarik ya. Soalnya kan kalau menghadapi orang terlambat tuh kan kita sudah marah duluan ya, gemes ya toh. Gitu kan. Jadi gimana caranya menahan? Kenapa kamu kok terlambat? Lebih pada nah kita mesti tenang dulu tuh Pak. Apa yang membuat? Apa yang bisa kamu lakukan agar besok kamu on time? Fokus pada solusinya Pak. Agar besok kamu on time, apa yang perlu kamu persiapkan gitu kan? Lalu satu lagi pertanyaan yang fokus pada masa depan. Jadi kita mengajak pada tim kita untuk memikirkan situasinya saat ini, memahami situasi saat ini, dan kita mengajak dia ke depan itu mau apa sih yang mau dilakukan. Misal nih kalau hari ini terlambat berarti besok apa yang kamu lakukan agar besok kamu sampai di kantor on time. Itu tuh. Jadi secara garis besar ada 3 hal itu yang perlu kita perhatikan agar pertanyaan-pertanyaan itu membuat tim merasa diapresiasi Pak, merasa dihargai, dan dia tidak merasa dipojokkan. Lalu dia tambah defense, dia tambah kayak ya sudah besok terlambat lagi aja, emang Pak Bos mau ngapa gitu kan. Tapi apapun yang terjadi, yang pertama apresiasi, netral, dan ajak dia berpikir ke depan solusi versi dia kayak apa gitu. Bu Novi mau menambahkan? Dari versi saya itu tadi sih sebenarnya lebih membuat dia berpikir. Jadi yang reflektif tadi Mas gitu loh. Sehingga kemudian reflektif itu karena akan membuat dia itu jadi berpikir gitu. Oh iya, ini masuk akal enggak? Oh ini tepat enggak? Sesuai enggak? Kayak gitu. Sehingga kemudian dari situ dia akan mendapatkan pemahaman baru Mas. Dengan mendapatkan pemahaman baru maka yaitu tadi dia akan memikirkan tadi tuh solusinya seperti itu. Itu reflektif, terus memancing kreativitas gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan yang terlambat, tapi kalau misalnya bagaimana memecahkan masalah gitu. Nah, itu kan benar-benar membuat kita ini jadi mengeksplor banyak hal, kemungkinan-kemungkinan yang
bukan hanya yang biasa yang sudah dilakukan, tetapi hal-hal lain yang memungkinkan, yang membuat kita ini, oh ternyata itu bisa juga kayak gitu, Mas. Seperti itu. Jadi membuat orang itu jadi kreatif, menjadi punya cara-cara baru, sudut pandang baru setelah dia mendapatkan pertanyaan itu, gitu. Ya, dan menarik ya kalau saya cermati, ternyata belajar untuk bikin powerful question ini sekaligus bisa membuat orang menjadi lebih sabar ya. Iya. Karena ya mau nggak mau kan dia harus menahan diri untuk bisa memformulasikan. Nah sekarang kita belajar kalau boleh dari Bu Wiwi soal tekniknya gitu ya. kan berkomunikasi itu kan banyak hal gitu. Ada intonasinya, ada pilihan katanya, diksinya dan lain sebagainya. Nah ketika kita belajar untuk menyusun powerful question ini, tekniknya seperti apa ini? Kita mulai dari mana dan apa saja yang harus diperhatikan, Bu Wiwi? Kalau teknik lebih pada ketenangan ya, ketenangan. Gitu ya. Tenang. Jadi kalau kita umpamakan coach, itu kan seperti air yang jernih, Pak. Semakin jernih dia, semakin kliennya dia bisa melihat kayak gimana sih dirinya gitu. Jadi kita mesti tenang. Nah, tenang ini menjadi sebuah tantangan khusus nih bagi leader yang notabene-nya nggak punya waktu untuk dengerin yang tadi tuh Pak, nggak punya waktu untuk memahami ini timnya modelnya seperti apa. Betul. Ya. Nah, sekalinya jadi kalau kita belajar coaching, klien pertama yang mesti di coach adalah dirinya sendiri Pak, dengan self coaching gitu kan. Maka silahkan melakukan dengan kompetensi coach yang dimiliki. Silahkan leader melakukan self coaching dulu. Saya ini kalau misalnya pertanyaan begini, bagaimana tim saya melihat perilaku saya sebagai leader selama ini? Nah itu bisa dia kayak self reflection dulu Pak. Nah, baru kalau dia memang sudah mendapatkan sebuah insight, oke, apa yang harus saya kurangi pada saat berinteraksi dengan tim, apa yang harus saya hilangkan pada saat berinteraksi dengan tim, dan apa yang harus saya ciptakan baru nih pada saat berinteraksi dengan tim. Misalnya yang dihilangkan misalnya judgement negatif. Lalu yang kedua misalnya sok tahu, sok paham, sok lebih tahu, sok ngerti gitu kan. Lalu yang perlu ditambah itu Pak, apresiasi pencapaian apapun tim kita saat ini. Apakah itu gampang? Enggak Pak, itu enggak gampang sayangnya gitu kan. Nah, setelah tenang, yang tadi implementasi mendengarkan sampai dengan di level yang memahami apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan, lalu mengajak pada si tim untuk melihat sebuah kesempatan baru, cara baru yang bisa diimplementasi untuk mencapai hal yang ingin dicapai gitu ya. Setelah itu tantang mereka, jadi memberikan tantangan bisa dengan 3 yang tadi itu Pak, pertanyaan terbuka, fokus pada solusi, dan pertanyaan yang fokus pada masa depan. Jadi kalau kita melihat lagi coaching, itu dimulai dari saat ini dan ke depan pertanyaannya. Kita tidak disarankan untuk lebih banyak mengeksplor di masa lalu. Sudah tinggalkan itu gitu ya. Tinggalkan itu. Jadi kayak semacam kita bilang, oke, nggak apa-apa situasinya saat ini. Aku mengapresiasi kerja kerasmu selama ini, dan selanjutnya apa hal baru yang bisa kita menyusun strategi bersama. Jadi powerful question melibatkan mereka, tim kita, untuk menyusun strategi baru agar mereka punya apa tuh Mbak Novi, tanggung jawab ya. Jadi semua yang disusun, semua yang disampaikan itu nanti akan membuat mereka berkomitmen terhadap rencana-rencana yang disusun itu. Iya. Ya ini agak konyol tapi mesti harus saya tanyakan. Apakah pemilihan kata itu mempengaruhi, membuat orang jadi gampang terpengaruh? Misalnya ada yang menyelipkan bahasa Inggris di pertanyaannya,
Jadi apa ya kalau orang Jawa bilang keminggris gitu ya. Apakah itu membuat pertanyaan kita lebih powerful atau enggak? Kalau soal kata mau bahasa Indonesia aja yang penting diformulasikan dengan baik itu bisa membuat orang lain lebih mudah untuk menerima. Gimana pendapatnya Mbak Wiwi? Ya, intinya pada saat memberikan pertanyaan itu pertanyaan yang jelas. Jelas artinya kata yang dimaksud itu sama-sama dipahami. Tidak disarankan kalau misalnya bikin sebuah istilah yang pakai bahasa Inggris tapi nggak paham. Mungkin timnya timnya nggak tahu Pak. Jadi yang disampaikan itu agak ngeblur juga. Ini Pak Bos ini ngomong apa sih? Ngomong apa? Gitu. Jadi pilihan kata memastikan kata atau kalimat yang dipilih sama-sama dipahami Pak. Sama-sama mengerti artinya apa. Gitu. Ya. Bahasanya sederhana gitu lah. Bahasa lebih sederhana ya. Tadi jelas gitu. Iya. Kalau soal intonasi gimana Mbak Wiwi? Apakah kan tidak semua pimpinan itu punya style seperti Bu Novi, seperti Mbak Wiwi yang memang ngomongnya teratur, mungkin karena coach ya, jadi lebih terbawa begitu. Tapi ada kalau misalnya memang dari dasarnya dari sononya seorang pemimpin itu memang terbiasa menggebu-gebu, padahal dia baik. Tapi apakah itu harus dirubah juga atau enggak apa-apa? Yang penting tadi itu bisa dipahami. Gimana pendapatnya? Kalau saya Pak, jadilah diri sendiri gitu ya. Tetap kita harus jadi diri sendiri, kita gitu punya style sendiri, punya bagaimana cara menghadapi tim gitu ya, versi diri kita sendiri. Namun yang perlu diperhatikan pada saat memberikan pertanyaan, pastikan kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang kita tanya, kita tuh merasa dihargai Pak, merasa diapresiasi gitu. Ya, oke. Bu Novi, ayo tambahkan. Jadi sebagai pimpinan sudah seperti itu apa belum? Oke, nah itu masih belajar Mas. Pasti sudah lah. Masih belajar. Jadi kayak tadi kan style gitu ya. Ini kemarin baru aja saya ada kelas gitu. Terus cerita ini ini mereka ini tendik di sebuah perguruan tinggi gitu, di Padang sana, dan dia lagi bercerita tentang bagaimana dia memberikan pelayanan sebagai tendik kepada para tenaga dosen yang ada di sana. Nah, itu ada dosen ya kalau ngomong itu tolong ya kayak gini-gini. Intinya sih sebenarnya dengan karakter apapun dia harus tetap tenang dan bisa membantu semaksimal mungkin. Ada juga nih yang kalau bertanya baru ngomong aja, halo, ini gini ya. Sepanjang masa nggak tahu tuh lagi happy, nggak happy, itu nadanya tetap aja gitu. Seperti itu. Atau misalnya kayak nadanya nada tinggi. Nah itu tadi bagaimana dia kemudian mengenali bahwa meskipun nada tinggi itu ternyata memang stylenya kayak gitu loh. Kayak gitu. Dan salah satu lagi adalah ya pemahaman dari tadi itu. Kalau kita sudah sehari-hari interaksi dengan tim, sebenarnya tim itu kan tahu gitu bahwa ini modelnya memang begini, model atasan saya seperti ini gitu. Kadang kan kalau sudah jadi bos gitu, kalau nggak belajar coaching gitu kan ya dia kan tetap dengan stylenya ya, yang misalnya ini kenapa kok terlambat gitu, kenapa ini kapan selesai kayak gitu kan. Kan nggak bisa kita dengan teknik coaching setiap saat. Timnya aja yang juga dalam hal ini sama-sama belajar, jadi memahami bahwa kalau dia tanya seperti itu sebenarnya tidak ada tujuan bahwa dia mau menyerang secara personal, tapi sebenarnya apapun yang dia tanyakan atau katakan ya sebenarnya ini lebih kaitan dengan penyelesaian pekerjaan dan pemahaman bersama bahwa ini memang harus selesai gitu. Gitu. Kalau untuk anak-anak Gen Z, ya ini kan kita selalu ada nggak teknik tertentu gitu? Iya, harus dengan teknik tertentu atau enggak? Karena kan sekarang ini kan lebih banyak anak-anak Gen Z yang sudah masuk di perusahaan begitu ya, dan kita kan sudah banyak membahas, banyak juga yang mengiyakan, kalau anak-anak Gen Z itu bla 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 gitu. Gimana Mbak Wiwi? Ya. Jadi sebetulnya Pak Novi, coaching ini salah satu pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Kita mengenal ada berapa tuh? 5 ya. Ada training,
mentoring, counseling, consulting, yang satunya coaching. Jadi nggak semua masalah bisa kita selesaikan dengan coaching. Itu yang kita mau tekankan di sini. Kalau misalnya masalah itu sangat mendesak dan perlu diselesaikan, nggak juga bisa kita pakai coaching gitu kan, langsung aja tuh di mentoring atau langsung aja di consulting, gimana mereka permasalahan mereka itu bisa cepat ditanganin gitu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi seorang leader, seorang pemimpin harusnya mempunyai 5 kompetensi ini, 5 jenis pendekatan ini, sebagai trainer, sebagai konsultan, sebagai konselor, sebagai mentor dan yang satu sebagai coach. Gitu kan. Keempat pendekatan ini kan pada fokusnya itu pada si trainer, si mentor, si konsultan, si konselor memberikan sesuatu kepada tim. Jadi kita memberi gitu. Jadi dari out in. Out in. Kalau coaching itu dari in out. Jadi kita menggali dari tim itu apa yang terjadi, bagaimana dia memahami, lalu apa peranan dia di situasi itu, lalu apa yang membuat situasi ini bisa berubah, kalau opsi-opsi yang ditemukannya apa gitu. Jadi kita menggali karena tidak semua tim itu didengarkan sama leadernya, Pak. Gitu. Ide-idenya bisa jadi sebetulnya ide yang brilian, apalagi generasi yang sekarang ya, generasi Z itu idenya sangat luar biasa. Kita aja mungkin nggak mampu mengikuti cara berpikirnya. Nah, pada saat didengarkan, maka dia merasa terapresiasi. Gitu kan. Nah, baru kalau sudah ini tuh di coaching juga kedudukannya mesti sama, Pak. Jadi tidak ada atasan bawahan tuh, tapi as a client dan coach. Jadi kedudukannya sama. Kenapa mesti sama? Agar kita bisa nanti menjalani eksplorasi ini dengan netral, karena kita posisinya sama. Nah, Gen Z itu pendekatan coaching ini sangat direkomendasikan karena mereka tuh kayak yang gimana sih? Seneng gitu ya kalau di coach? Seneng, nggak punya ini ya, kalau saya bilang tuh energinya luar biasa. Pemahaman dia terhadap teknologi juga sangat keren. Jadi tinggal dari situ mau dibawa kemana gitu aja, Pak. Itu yang perlu disepakati bersama kalau dengan generasi. Artinya lebih gampang ya sebenarnya. Mestinya lebih gampang kalau tahu pendekatannya ya, karena tadi seperti nyambung yang disampaikan oleh Coach Wiwi bahwa ide-idenya itu banyak, Mas, besar gitu, dan cara-cara yang kalau kita ini kan mestinya belajar cara-cara baru gitu ya. Kita sudah melalui tapi dengan cara-cara yang mungkin sudah nggak sesuai lagi gitu. Nah, cara-cara baru yang kita nggak tahu itu ada di mereka gitu loh, Mas Aldi gitu. Jadi nah itu yang kemudian tadi disampaikan oleh Coach Wiwi bahwa dengan Gen Z gitu, bagaimana kita interaksi dengan mereka itu akan lebih tepat. Cuman ya itu tadi kendalanya adalah kalau kita ini waktunya terbatas, nah kesempatan untuk melakukan itu menjadi jalan pintas gitu loh. Jadi akhirnya kembali lagi cara bertanya ini ya tidak kemudian membuat orang ini jadi mengeluarkan hal-hal baru yang kemudian sebenarnya itu kita butuhkan gitu, Mas. Oke. Ya, kita masih punya beberapa iklan yang mesti kita putar dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Baik, kita lanjutkan untuk menyapa sahabat-sahabat Merkuri. Ada Mbak Nana Putri atau Ibu Nana Putri yang bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih, Ibu. Pertanyaannya, ntar saya coba untuk cek dulu. Loh, kan HP saya lagi jalan-jalan sendiri ini loh. Oh, masuk ke. Iya. Bagaimana kalau pertanyaannya itu sudah jelas dan powerful, tapi ternyata jawaban atasan terkesan tidak pada poinnya. Oh, ini dari bawah ke atas ya. Meski sebenarnya tahu jawaban sebenarnya. Bagaimana mengatasi ini? Oh, atasannya ngeles gitu kali ya. Oh, ngeles. Jadi bawahannya bisa ngerasa, menurut Mbak Nana Putri ini bawahannya bisa ngerasa kalau atasannya itu ngeles gitu. Nah, bagaimana mengatasi kayak gini? Banyak berdoa aja ngomong itu. Kalau itu atasan mau apa? Mau silakan Pak Wiwi. Iya. Jadi makanya kalau teknik powerful question ini tidak hanya dipahami oleh
ini ya oleh bawahan atau tim kita. Atau tim, oke. Tapi atasan juga mesti memahami. Yeah, Jadi yeah, mereka yeah. nanti bisa punya sebuah komunikasi yang efektif endingnya. Karena Pak, kalau dengan pertanyaan yang powerful, misalnya nih, kita berikan sebuah pertanyaan yang terbuka, gitu. Misalnya saya tim, Bapak atasan saya, lalu saya tanya, jadi apa Pak yang bisa saya lakukan menurut Bapak gitu? Itu kan ngajak kepada Bapak untuk tim, bukan ke atasannya untuk mengarahkan. Apa ya sulit juga kan Pak menjawabnya. Iya. Jadi kalau antara atasan dan bawahan tidak mempunyai hubungan yang setara dan tidak memahami bagaimana gaya komunikasi agar nanti bisa menghasilkan komunikasi yang efektif, itu juga kurang ideal. Dan kebanyakan dari peserta-peserta kami gitu ya, yang misalnya nih manajernya udah belajar coaching, itu mengusulkan kalau gitu Pak bos saya juga harus ikut ini Bu, biar paham. Iya. Jadi memang sebetulnya Pak, kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang powerful itu nanti jatuhnya akan lebih menantang yang menjawab ya Mbak Novi ya. Kalau yang bertanya kan hanya sekedar bertanya, tapi kalau yang menjawab itu akan dia berpikir apa yang terjadi gitu ya, lalu dia mengeksplorasi dirinya gitu kan, lalu dia akan menjawab opsinya seperti apa gitu. Kalau saya mungkin nambahin gini Mas, kan tadi itu bertanya yang baik itu kan sebenarnya ada tekniknya. Nah pertanyaan, ada beberapa alasan orang tidak mau menjawab gitu, dan salah satu pertanyaan yang membuat orang tidak mau menjawab itu, atau misalnya menjadi dia istilahnya tertohok seperti itu, yang tidak membuat dia tidak nyaman untuk menjawab, itu adalah pertanyaan yang langsung atau choice kayak gitu. Jadi maunya apa gitu kan, misalnya take it or leave it kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu kan membuat orang gitu untuk ngambil keputusannya jadi susah gitu loh Mas. Nah tadi itu mungkin perlu diklarifikasi dulu Mbak Putri, Nana Putri tadi yang bertanya, yang dimaksud bahwa pertanyaannya sudah jelas dan powerful, itu yang seperti apa contoh pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu membuat menjawab ya tidak, di mana kemudian ada keputusan yang terjadi akibat dari pertanyaan itu, sementara situasi itu tidak diharapkan, maka bisa jadi tidak akan dijawab langsung pada saat itu gitu. Seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan seperti apa dulu yang dimaksud dengan yang sudah powerful tadi kayak gitu. Mungkin akan lebih jelas seperti itu ya. Tapi kira-kira gambarannya mudah-mudahan sudah ketangkep ya sama Mbak Nana Putri ya. Tadi kalau dari Bu Wiwi itu menyampaikan bahwa istilahnya kesetaraan itu ya. Kesetaraan itu penting gitu ya, supaya masing-masing bisa saling memahami begitu. Oke, kemudian Pak Fandi, apa tipsnya menjawab pertanyaan yang powerful tapi tetap bisa menjembatani kepentingan perusahaan dan karyawan? Nah itu akan lebih bagus kalau konteksnya apa nih, pertanyaannya gitu ya. Apa gitu kan? Karena kalau kita bilang powerful question ya, yang tadi itu Pak, pertanyaannya jelas, singkat, lalu terbuka, fokus pada solusi, fokus pada masa depan, itu secara generalnya seperti itu. Implementasinya apa tergantung case-nya gitu kan. Ya, artinya jadi tips. Ini lebih apa tips menjawab pertanyaan yang powerful tapi tetap bisa menjembatani kepentingan perusahaan dan karyawan. Artinya mungkin pemahamannya saya juga. Mungkin saya coba menjawab ya. Kalau tipsnya jadi gini, menjadi diri yang terbuka dan siap mengeksplorasi diri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh atasan, maka tim menjawab dengan pertanyaan yang dengan jawaban yang jujur, menyampaikan apa yang dirasakan, bersedia melakukan eksplorasi diri gitu ya. Itu yang penting agar
setelah menjawab pertanyaan itu dia mendapatkan sebuah insight. Oke. Tapi kalau pada saat diberikan pertanyaan dia masih aja kekeh dengan pendiriannya, oh saya sudah benar, saya sudah melakukan semuanya, Bapak aja yang kurang support saya, maka itu tidak akan berhasil. Jadi menjadi terbuka. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti menemukan, oh ternyata saya salah ya di sana ternyata. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kan Pak, mengakui bahwa saya yang bersalah, saya yang kurang berusaha itu kan gak gampang ya. Oh iya. Benar kan? Paling susah itu. Paling susah. Betul. Berarti memang benar usulan manajer-manajer tadi itu ya. Harusnya dua pihak itu ikut dalam pelatihan yang sama sehingga masing-masing tahu apa tujuan dari powerful question ini gitu ya. Oke, Bu Novi mau menambahkan? Iya, karena tujuannya tadi itu sebenarnya kan solusi Mas gitu. Jadi kayak misalnya arah-arahnya semua, jadi semangatnya semua ini adalah ketika bertanya tadi itu harus netral, nggak boleh judgement, nggak boleh kemudian ada pembelaan yang kayak gitu kan, karena arahnya ke sana gitu Mas. Seperti itu. Jadi kayak tadi misalnya jawab pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana untuk bisa menjembatani, ya menurut saya ya ini jadi kayak gini kan, mungkin orang HRD gitu ya, ditanya, saya membayangkannya ini orang HR, kemudian ini ada karyawan yang nggak tahu lah dianggap bersalah atau apa. Nah, tapi si HR ini kepingin membantu nih supaya masalahnya si karyawan selesai gitu, terus tapi juga masih sesuai dengan kepentingan perusahaan kayak gitulah. Mungkin seperti itu gitu ya. Saya membayangkannya seperti itu. Jadi ya ini tadi bagaimana cara kan ini tadi cara menjawabnya ya. Cara menjawabnya ya sampaikan fakta-fakta yang ada, tetapi itu tadi dia harus tetap melihat dua sisi gitu. Jadi supaya kemudian informasinya balance. Karena kalau misalnya kemudian dia dua sisi dan menyampaikan plus minusnya, nah itu yang kemudian membuat jadi si pimpinan itu tadi melihat bahwa dua kepentingan ini terakomodasi gitu loh, bukan hanya mengabaikan peraturan atau ketentuan hanya untuk membebaskan atau memberi pemakluman kepada orang yang bersalah ini. Ya, untuk kepentingannya sendiri gitu ya. Gitu. Tapi mengorbankan perusahaan. Betul, gitu. Itu yang dimaksud. Ya, oke. Baik, mudah-mudahan dipahami Pak Fandi. Kemudian ada Pak Vicky yang dimaksud dengan pertanyaan yang salah itu bagaimana katanya. Bukankah kita punya hak bertanya selama kita memang belum paham atau belum mengetahui? Pak Vicky marah ini. Mungkin dia termasuk yang pernah diomongi bosnya ini. Pertanyaan salah ini. Jadi tambah ketawa saya soalnya. Diterus-teruskan. Makanya yang dimaksud dengan pertanyaan yang salah itu bagaimana? Bukankah kita punya hak, Roto marah ini, bukankah kita punya hak bertanya selama kita memang belum paham atau belum mengetahui? Silakan dicontohkan, mungkin memang kalau dengan contoh mungkin akan menjadi lebih bisa dipahami begitu ya. Saya belum kebayang contohnya apa. Jadi mungkin gini dulu sebentar sambil mikir kira-kira contohnya apa ya. Jadi kalau misalnya kan gini, kalau kita mau komunikasi kan itu memang kita berharap bahwa clear gitu ya antara apa yang disampaikan satu orang ke orang yang lain gitu. Jadi harus sampai kemudian dapat pemahaman yang sama. Saya sepakat bahwa ya memang kita ini justru kan gini, malu bertanya sesat di jalan kan gitu ya Pak Vicky ya. Jadi malu-maluin. Iya. Nah itu tadi, jadi malu bertanya sesat jalan, prinsipnya itu oke gitu ya. Tetapi mungkin ketika kita sudah bertanya dengan pertanyaan pertama, dia menjawabnya masih tidak tepat gitu. Bukan nggak tepat itu bukan berarti seperti mau kita loh ya. Jadi misalnya saya kepingin bos saya itu nuruti ide saya gitu. Terus dia bilang, wah ini kayaknya nggak bisa nih, ini belum sesuai, ini butuh waktu panjang, ini harus uji coba dulu, nggak bisa langsung, misalnya kayak gitu. Sementara kita bilang harus jalan gitu ya. Nah terus kemudian kita bertanya lagi gitu ya, untuk memastikan bahwa kemudian ini harus jalan gitu. Iya, misalnya sudah gitu masih memaksakan, Pak. Terus jadi kapan kita mulai Pak gitu? Pertanyaanmu tuh salah itu. Jadi mungkin gitu. Jadi kalau kita mungkin bertanya dan kemudian dengan jawaban yang diberikan
artinya yang mendengarkan ini kan juga nyimak gitu. Oh jawabannya kok nggak tepat. Nah nggak tepatnya di mana itu yang dia tanyakan. Tidak diulang kembali dengan pertanyaan pertama yang mungkin tadi ini gitu. Jadi dia juga orang yang bertanya ini ketika dijawab ini kan harus bisa menangkap bahwa oh jawabannya begini. Terus paling tidak dia mendapatkan perspektif yang baru kan. Nah dengan perspektif baru dari pertanyaannya itu, kalau belum sesuai dengan pertanyaannya boleh, tapi dipertajam gitu loh. Iya. Kayaknya mungkin seperti itu. Ya, saya membayangkan komentar pertanyaan yang salah itu karena ya tadi itu sejak awal kan Bu Novi juga menyampaikan nggak nyimak ini orangnya. Itu kalau bawahnya nggak nyimak, terus kemudian tiba-tiba atasnya bilang wes. Ada pertanyaan nggak gitu? Terus dia nanya di luar konteks gitu ya, itu kan bisa aja gitu. Tapi komentarnya komentarnya Coach Wiwi seperti apa ini? Karena situasinya nggak jelas ya. Jadi kalau salah, intinya gini. Kalau kita kembali kepada coaching, itu kan sama-sama mengajak kepada sebuah keberdayaan, mengajak kepada sebuah solusi yang kita tempuh bersama-sama gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu salah, adalah pertanyaan yang ingin menunjukkan kalau saya adalah yang benar, kamu salah. Gitu. Ya jadi sudah punya keinginan, sudah punya maksud tertentu gitu ya. Mau mengarahkan gitu, mau mengarahkan jawaban gitu. Dan itu nanti akan menghilangkan sebuah apresiasi peserta. Karena gini. Tim itu pasti banyak curhatnya, benar nggak sih Pak? Iya. Kalau kita briefing bertemu dengan tim, pasti yang pertama yang dia bahas adalah masalah dan masalah. Gitu. Kayaknya banyak aja masalah, gitu kan? Nah, pada saat leadernya memimpin pada sebuah diskusi dan leadernya ini udah memahami, listen actively, membuat hubungan yang bagus, gitu ya Pak ya, sebelum ke powerful question, maka yang ada di mindset leader ini adalah bagaimana saya bisa memberdayakan tim saya dan gimana nih kita bisa membuat sebuah strategi yang kita memang akan berkomitmen di sana gitu. Dan pertanyaan salah bisa juga pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang kayak tadi opsi, singkat-singkatnya ya apa enggak, sudah apa belum, kayak gitu-gitu. Pertanyaan yang tidak membuat dia membuka mindsetnya, jadi cuma akan dijawab iya dan tidak. Iya dan tidak gitu. Jadi sebisa mungkin ini nih yang perlu difahami bersama-sama, gimana kita bisa saling menghargai. Karena manusia itu unik ya. Betul. Pasti ingin dipuji, Pak. Pasti ya. Betul. Jadi kasihlah apresiasi, kasihlah pujian yang sesuai dengan leader yang lihat. Kan kita sering menemukan pelit memuji gitu. Apakah itu juga menjadi jawaban ketika saya menanyakan misalnya bagaimana mengatasi resistensi atau ketidaknyamanan orang lain ketika menjawab powerful question? Oh ya keren sekali. Gini, sebelum kita jauh melangkah ke powerful question, itu ada satu step yang mesti kita lalui adalah membangun hubungan yang baik. Jadi membangun hubungan yang baik itu pada saat leader nanti memberikan pertanyaan itu tidak berfokus pada dirinya, tapi tulus ingin mengajak si timnya untuk lebih berdaya. Nah, jadi ada orang yang ada orang yang diberi pertanyaan tapi dia nggak mau menjawab. Ya itu artinya bondingnya belum bagus, belum percaya. Kadang sifatnya juga rahasia ya. Ngapain rahasia mesti cerita sama Pak Bos gitu kan. Dan kita sebagai leader mesti mencerminkan kalau kita bisa jaga rahasia Pak. Janganlah itu rahasia tim kita dibocorin kemana-mana gitu kan. Pasti dia nggak mau jawab Pak. Oke. Baik, Bu Novi mau menambahkan mungkin? Rasanya sudah ya Mas. Sudah ya. Berarti kita karena waktu ya, kita coba dengan pertanyaan terakhir, bagaimana ini penting juga, bagaimana mengetahui efektivitas atau keberhasilan dari dampak penggunaan powerful question. Oh iya. Seperti apa? Secara simpel kita bisa melihat
kalau pertanyaan kita efektif adalah si tim kita bisa berkomitmen dengan apa yang disampaikan. Sesimpel itu sebetulnya. Dan tim kita menemukan sebuah insight sebetulnya apa perannya dia dalam mengatasi hal ini. Karena kalau di dalam coaching itu kan kita tidak bisa mengharap orang lain berubah. Iya. Tapi kita sendiri yang perlu berubah. Jadi kalau kita tahu itu efektif ya tim kita berubah, Pak. Jadi lebih tanggung jawab, jadi lebih komitmen gitu. Mungkin sesimpel itu ya. Iya, itu jadi keniscayaan gitu ya. Artinya ya yuk kita mulai meyakini bahwa kitanya juga yang harus berubah gitu. Bu Novi? Ya, jadi ada perubahan perilaku tadi yang terutama itu gitu Mas. Terus kemudian tadi kalau kita berkomitmen pasti akan ada kontribusinya gitu ya. Jadi kalau misalnya keterlibatan dalam timnya dia menjadi makin besar seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya ini ada ide-ide yang tadi itu sudah bisa diimplementasikan kayak gitu Mas. Jadi kita ngelihat bahwa ini tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dengan cara-cara yang kita bertanya yang benar, ada banyak hal yang kemudian terjadi. Kayak gitu, jadi kayak misalnya solusi jadi lebih bervariasi terus ini antara lain juga kalau sudah seperti itu, kalau budaya tadi itu sudah dipahami bersama, maka ya ini tadi kolaborasi di dalam tim ini akan menjadi makin bagus kan Mas, dan juga kerjanya akan menjadi lebih enak kayak gitu, akhirnya motivasi bisa tumbuh bersama, terus kemudian juga hasil bersama atau output yang diharapkan itu jadi kinerjanya makin oke kayak gitu. Iya, oke, baik. Sebagai closing statement, Coach Wiwi, dari tema kita hari ini, The Art of Asking Powerful Question, seperti apa, Coach? Kalau saya ingin mengajak pada para leader dan tim untuk sama-sama memahami bahwa manusia itu unik. Manusia itu pasti ingin didengarkan. Betul. Manusia itu pasti akan suka kalau diberikan apresiasi. Maka berikanlah apresiasi apapun pencapaiannya. Dan manusia itu punya potensi yang luar biasa pada saat dia sadar bahwa dia punya potensi. Banyak sekali tim kita itu akhirnya jadi tim yang biasa-biasa aja karena mereka belum memahami dan belum menemukan makna dia pada saat bekerja. Maka mengajak dia untuk menemukan sebuah makna yang nanti tidak hanya untuk kesuksesan hidupnya di dunia, tapi juga kehidupan di akhirat gitu ya. Artinya misalnya nih maknanya, setiap saya nyalain mobil maka itu apa gitu, menuju kantor itu seperti saya beribadah misalnya seperti itu. Bekerja di sini itu sebagai sebuah rasa tanggung jawab karena saya seorang ayah yang harus menghidupi keluarga misalnya seperti itu. Jadi kita mengajak kepada tim kita untuk menemukan sebuah makna berkarir di perusahaan itu, yang itu nanti akan menjadi sebuah kesadaran bahwa dalam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dia harus memberikan best performance. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Coach Wiwi Erly dari Aksi Coaching. Kalau sahabat-sahabat Mercury pengen kepoin Aksi Coaching, ada di IG? Ada di IG-nya. Aksi Consulting nanti. Aksi Consulting ya. Consultingnya pakai C ya? Pakai C. Pakai C. Jadi @Aksi Consulting gitu ya? Iya, coba ya. Iya. Saya hafal, pelanggaran ini. Coach Wiwi ini pelanggaran ini. Nggak hafal ini. Sebentar Pak. Ada di sana. Oke, saya ke Bu Novi dulu sambil Coach Wiwi cari. Aksitraining.official. Aksitraining.official. Aksi trainingnya gandeng ya? Gandeng. Aksi training .official. Itu yang di IG ya? Yang di IG, atau kalau di saya Wiwi Erly. Wiwi Erly aja ya. Di sana tanya silakan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Coach sudah meluangkan waktu, dan Bu Novi, kita tutup dengan apa kegiatan MSCC juga? Ya, nanti kami di 24 Agustus kita ada pelatihan dan sertifikasi MSDM yang BNSP itu akan mulai jalan. 31 Agustus pelatihan dan sertifikasi Public Relation juga BNSP Mas. Dan nanti di September tanggal 7 dan 14 pelayanan prima dan public speaking. Oke, pokoknya masih dengan
nomor saktinya ya. Ya, 08. Jadi kalau 0811 340 5557. Dan kalau ada permintaan pelatihan tentang coaching bisa juga hubungi kami, nanti kita sampaikan supaya Coach Shirley Coach Vivi yang akan jadi yang akan ngajar ya. Oke, baik. Kolaborasi yang luar biasa. Nanti saya yang akan berdoa lebih banyak supaya kegiatannya lebih banyak. Oke, sekali lagi terima kasih ya Coach. Terima kasih Pak. Ya, sehat-sehat terus. Bu Novi, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya, Mas. Oke, sampai di sini sahabat Merkuri, Dialog Solusi SDM untuk pekan ini kita tutup dan kita akan ketemu lagi dalam Dialog Solusi SDM minggu depan. Sampai jumpa.